Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali tiada bosan dan jemunya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab berkumpulnya kita malam ini tidak lain dan tidak bukan itu adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita, ilmu yang mendatangkan manfaat, ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang senantiasa kita mohon di dalam doa kita, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari segala macam bentuk ilmu yang tidak mendatangkan manfaat, ilmu yang semakin kita memilikinya semakin kita sombong, ilmu yang membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagaimana doanya Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari segala macam ilmu yang tidak mendatangkan manfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau, umat-umat beliau, dan semoga kita termasuk di antara umat-umat beliau, pengikut-pengikut beliau yang senantiasa dikaruniakan keistiqomahan memegang teguh agama ini, walau kita mengetahui Nabi sudah mengabarkan kepada kita bahwa untuk istiqamah berpegang teguh kepada agama itu bukanlah sesuatu yang mudah. Nabi mengibaratkan seperti menggenggam bara api. Tapi kita ingatkan bahwa tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali terus menggenggam sunnah itu, menggenggam agama ini. Sebab apa? Kalau seandainya kita lepas, tentu bara api itu yang akan membakar kita, menghanguskan kita di dalam neraka nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah mengetahui bahwa kita masuk di dalam pertengahan bulan Sya'ban ya. Artinya kurang lebih 2 pekan ke depan kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kita sudah menjelaskan 2 pekan yang lalu bagaimana bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan bagi kita ya. Bulan persiapan bagi kita tentu segala sisi, termasuk di antaranya persiapan ilmu ya, persiapan iman, dan juga mungkin menambah motivasi kita sehingga Ramadan yang akan kita temui insyaallah menjadi Ramadan yang berkualitas. Saya setiap bertemu dengan bulan Ramadan berharap bulan Ramadan ini bisa maksimal, sebab tidak pernah tahu kita
apakah Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun akan datang lagi. Jadi selalu tanamkan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Oleh sebab itu dimaksimalkan sebaik-baiknya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa bulan Ramadan itu tidak boleh dipisahkan dengan Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu juga disebut sebagai syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Bahkan kalau kita mentadaburi, ya, ini saya ulang sedikit pembahasan kita, ayat-ayat puasa itu kan di dalam ayat 183 sampai 184. Yang paling kita kenal itu di ayat 183-nya. Ya, ini ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Di dalam ayat itu belum dijelaskan kapan dan berapa lama puasanya. Cuma diinformasikan kutiba alaikumusiyam. Lalu kemudian di ayat 184-nya sedikit dijelaskan. Kan di 183 itu muncul pertanyaan, berapa lama puasa nih? Jangan-jangan sepanjang tahun atau jangan-jangan setengah tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di ayat 184-nya, ayyamam ma'dudat, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Ternyata puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 183 itu tidak lama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayyamam ma'dudat, sebentar saja, cuma beberapa hari saja. Dari 12 bulan yang Allah berikan waktu dalam setahun kepada kita, hanya 1 bulan. Dari kurang lebih 360 hari hanya 29 atau 30 hari saja puasa kita. Tapi sekali lagi, ayat 184 ini juga belum menjawab tepatnya kapan. Nah, baru kemudian di ayat 185-nya dijelaskan syahrul Ramadan. Puasa yang diwajibkan di dalam ayat 183 itu adalah puasa di bulan Ramadan. Nah, tak jawab sudah. Tapi kemudian muncul lagi pertanyaan. Nah, kalau tadabbur itu begitu. Kalau tadabbur itu kita tidak cukup hanya kemudian membaca terjemahnya, bahkan membaca penjelasannya. Lalu muncul kita ingin mengambil hikmah-hikmah di baliknya, muncul pertanyaan mengapa dan mengapa. Itu tadabbur. Dan Al-Qur'an menjelaskan bahwa metode memahami Al-Qur'an itu dengan tadabbur. Jadi muncul pertanyaan mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan diwajibkannya puasa. Kenapa tidak bulan-bulan yang lain? Bukankah dalam 1 tahun itu ada 12 bulan? Lalu kenapa bulan Ramadan yang dipilih? Nah, jawabannya itu ada pada lanjutan kalimat itu. Allah mengatakan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan apa sih? Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sehingga ulama menjelaskan sebab kemuliaan bulan Ramadan itu adalah karena bulan Ramadan itu bulan yang dipilih, ya, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan lebih jauh dikatakan, seandainya bukan karena Al-Quran, maka Ramadan itu tidak ada keistimewaannya. Oleh sebab itu, ya, bentuk faedah yang perlu kita catat, Ramadan ini mulia karena Al-Quran. Begitu juga nanti Ramadan kita kalau ingin bermakna, Ramadan kita kalau ingin bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pisahkan Ramadan kita dengan
Al-Quran. Kalau kita kemudian memisahkan Ramadan kita dengan Al-Quran, bisa menjadi hilang makna Ramadan kita itu, ya. Makanya ayat tentang Al-Quran ini dimasukkan di dalam ayat-ayat puasa ini, ya. Diturunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Lalu muncul lagi pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran? Betul, Al-Quran itu bacaan, tapi apakah cukup hanya sebatas bacaan saja? Ternyata tidak. Allah menjelaskan di dalam kalimat lanjutannya, diturunkan Al-Quran itu untuk apa sih? Hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan satu sebagai petunjuk hidup bagi manusia, ya. Wa bayyinatim minal huda, selain sebagai petunjuk, dia juga menjelaskan petunjuk-petunjuk itu, ya. Jadi kalau saya bahasakan, Al-Quran itu hudal linnas, itu menunjuki mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mana kalau di dalam Al-Fatihah itu jalan yang lurus mana, jalan yang dimurkai mana, jalan yang sesat mana, ditunjuki. Itu hudal linnas. Tapi ternyata tidak cukup hanya menunjuki ini loh jalan kebenaran, tapi Al-Quran juga menjelaskan lebih rinci bagaimana seharusnya kita hidup, ya, dalam jalan kebenaran itu. Makanya dia rinci wa bayyinatim minal huda, bagaimana konsep hidup kita, konsep bermuamalah kita bagaimana, konsep ibadah kita bagaimana. Maka di sini juga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak cukup hanya bangga Al-Quran kitabku, Al-Quran kitab mulia, tapi kita harus mau duduk juga melihat penjelasan-penjelasan detail Al-Quran bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Karena bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana kita mendidik keluarga, bagaimana kita membangun peradaban manusia, itu di dalam Al-Quran dijelaskan. Tidak cukup kita bangga apa kita mau Al-Quran, Al-Quran kita pajang, tidak cukup. Tapi melainkan kita harus duduk di majelis ilmu, ya, sedikit demi sedikit bertahap kita memahami bagaimana konsep Al-Quran itu menjelaskan tentang kehidupan. Fungsi Al-Quran yang ketiga juga disebutkan wal furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi untuk menentukan mana hak mana batil, Al-Quranlah timbangannya, ya. Sebab apa? Kalau kita menjadikan sesuatu selain Al-Quran sebagai alat pembeda kita, sebagai alat penentu antara hak dan batil, kita kesulitan. Contoh, kalau kita menggunakan akal manusia sebagai penentu, ini juga agak sulit, karena bagi sebagian orang masuk akal, bagi sebagian tidak masuk akal. Jadi akal itu bukan penentu antara hak dan yang batil, tapi akal itu kita gunakan untuk memahami Al-Quran itu. Kalau kita menentukan kebenaran itu, membedakan antara hak dan batil itu berdasarkan adat istiadat manusia, juga agak sulit. Sebab apa? Ya, di satu tempat dengan lain tempat itu beda, atau kebiasaan atau perasaan itu sulit. Nilai-nilai yang universal itu adalah Al-Quran ini. Nah, itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan global kita bagaimana, ya, bulan Ramadan ini istimewa dengan Al-Qur'annya. Sekali lagi, kalau nanti Ramadan kita juga ingin istimewa, Ramadan kita juga ingin bermakna, maka jangan pisahkan Ramadan kita dengan Al-Qur'an. Nah, lalu kita juga patut muhasabah. Lalu bagaimana sikap kita selama ini terhadap Al-Quran? Ya. Bagaimana kita menyikapi Al-Quran itu?
Kenapa ini penting? Karena Allah Subhanahu wa taala mencuplik perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Ya, di situ dikatakan wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul. Maksudnya adalah Nabi Muhammad. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahzura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan. Mahjur itu sesuatu yang ditinggalkan, sesuatu yang tidak diperdulikan. Ya. Apakah tanda kutip yang dikeluhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini itu termasuk kita yang mengabaikan, mencueki, meninggalkan Al-Quran itu, ya. Maka sebenarnya kita ingin momentum Ramadan ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah momentum mengembalikan umat ini kepada Al-Quran, ya. Mau tidak mau kita akui Ramadan ini punya momentum yang tepat. Makanya Ramadan itu kan disebut sebagai induk segala kebaikan. Yang tadinya orang lupa jalan ke masjid, Ramadan insyaallah ingat gitu ya. Yang tadinya tidak biasa datang ke pengajian, minimal datang ke pengajian, ya. Minimal kultum lah ya, waktu pas mau tarawih. Makanya walaupun kultum itu bukan bagian rangkaian sholat tarawih, bagus untuk diadakan. Cuma dai-nya harus ingat-ingat ini kultum, ya. Kuliah 7 menit, jangan berubah menjadi kuliah tersaah antum, ya. Yang dulu pernah saya cerita itu ada kultum sampai 8:30, ya. Mulai jam 8 sampai jamaah bilang, kukira enggak ingat lagi imamnya tuh sholat tarawih katanya. Yang tadinya orang menyentuh malah kemudian besok bisa jadi enggak mau datang lagi. Kalau mau pengajian silahkan justru adakan selepas sholat tarawih. Nah silahkan, yang mau pulang silahkan kan gitu. Orang yang mau bertahan mengaji silahkan. Nah, tapi terlepas dari itu semua, bahwa bulan Ramadan ini bulan orang kembali kepada agamanya. Makanya kalau momentum ini tidak kita tangkap, ya, ini sungguh sayang orang kembali ke masjid. Nah, alhamdulillah kalau kita di kota, ya mudah, ada pengajian-pengajian dan lain sebagainya. Tapi di beberapa daerah, di desa, di kampung, di wilayah-wilayah pinggiran itu agak sulit. Makalah itulah filosofinya atau latar belakangnya kenapa kita menggagas dai teladan, dai tebar bulan Ramadan itu, ya. Dan yang tahun lalu sempat stop dai teladan itu, insya Allah tahun ini kita adakan kembali. Nah, semangatnya bagaimana kita mengajak umat ini kembali kepada Al-Quran. Jangan sampai umat ini termasuk yang mengabaikan, meninggalkan Al-Quran itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa? Sebab bagaimana kita memperlakukan Al-Quran di dunia, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita di akhirat nanti. Kalau kita memuliakan Al-Quran di dunia, insya Allah Allah juga akan memuliakan kita di akhirat nanti. Tapi kalau kita melupakan Al-Quran ketika di dunia, yakin Allah akan melupakan kita di akhirat nanti. Tak lebih kalau sampai menghinakan Al-Quran ketika di dunia, Allah akan menghinakannya juga di akhirat. Makanya begitu ungkapannya. Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran di dunia, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita di akhirat. Itu kan kalimat yang kita dapat dulu waktu 212 itu begitu motivasinya. Kalau kita bela Al-Quran saat ini,
Allah akan bela kita nanti sebab kita membela Al-Quran. Tapi kalau kita melupakan Al-Quran hari ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melupakan kita juga. Itu di antara dalilnya. Pertama saya sebut di dalam hadis ya. Hadis ini tak kenal. Ya. Hadis ayat Imam Muslim. Ya, ini sebagian santai mungkin sudah ada yang hafal. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran hari ini, ya, maka Al-Quran itu akan datang menjadi pembela, ya, membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis ya, di dalam hadis itu kalau tidak salah di dalam hadis Arba'in itu ada Al-Quran itu disebut hujjatul laka wa hujjatu alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Maksudnya hujjah bagimu itu dia bisa jadi pembelamu, tapi bisa jadi juga di satu sisi Al-Quran itu nanti yang akan menuntutmu. Nah, kalau kita memuliakan Al-Quran, kalau kita dekat-dekat dengan Al-Quran, menghidupkan Al-Quran itu bukan saja di dalam bacaan kita, tapi kita fungsikan Al-Quran itu di dalam kehidupan kita. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, maka Al-Quran itu akan datang sebagai hujjah, sebagai pembela bagi kita nanti di akhirat. Tapi sebaliknya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melupakan Al-Quran, Al-Quran itu akan menuntut kita di akhirat nanti. Ini si fulan ngakunya saja muslim, tapi tidak pernah sama sekali membuka Al-Quran. Atau si fulan dia memang baca Al-Quran, tapi sama sekali dia meninggalkan Al-Quran di dalam kehidupannya. Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Nah, itu nanti ya. Nah, itu tadi kita kembali kepada hadis tadi ya. Nabi menyebutkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Al-Quran sebagai hujjah, Al-Quran sebagai pembela kita. Nah, di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Thaha ayat 124 itu dijelaskan bagaimana akibat orang yang berpaling dari Al-Quran. Di dalam surah Thaha ayat 124 dikatakan waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Yang dimaksud dengan peringatanku di situ adalah Al-Quran, karena salah satu memang nama Al-Quran itu adalah Az-Zikr. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, akibatnya apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi mereka itu penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka akan dihimpunkan, dan kami akan menghimpun mereka itu pada hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dua akibat orang berpaling dari Al-Quran. Satu, akibat di dunia, penghidupannya sempit. Maksudnya penghidupnya sempit ini dia tidak pernah merasa tenang dengan kehidupannya. Sebab ketenangan itu hanya bisa didapat apabila seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Ya.
Jadi kalau ketenangan, kita sudah pernah jelaskan, ketenangan yang di dalam bahasa Arabnya itu adalah as-sakinah. Ya. As-sakinah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin ke dalam hati orang yang beriman. Jadi orang kalau mau tenang, kuncinya dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti boleh antum cari ayat tentang sakinah. Hampir semua ayat yang menjelaskan tentang sakinah itu Allah menjelaskan bahwa Allah yang menurunkan sakinah. Jadi sakinah itu mutlak adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapa yang ingin sakinah, ingin kemudian bahagia hidupnya, ya dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya yang berpaling ya, dari Al-Quran, berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala itu, maka dia mendapatkan penghidupan yang sempit. Itu semua dalam konteks pribadi, hidupnya sempit, enggak pernah tenang. Ya. Termasuk santri, ya. Santri banyak gelisah-gelisah, pengennya pulang aja itu karena jauh dari Al-Quran, ya. Santri yang dekat dengan Al-Quran itu tidak mau pulang. Idul Fitri pun maunya di sini nanti dia, ya. Ya Sahil, tidak mau pulang kan kamu kan? Oh mau, ya sudah salah. Akibat di akhirat dua. Yang kedua, wa nahsyuhu yaumal qiyamati a'ma. Ini akibat yang lebih dahsyat nanti, bahwa dia akan dihimpun pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Dan lihat di dalam ayat selanjutnya, mereka yang dibangkitkan dalam keadaan buta ini apa? Kata mereka, qala, mereka mengatakan, Rabbi lima hasya'tani a'ma. Ya Tuhanku, mengapa Engkau mengumpulkan kami, menghimpun kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu di dunia kami dapat melihat. Dia tak kaget-kaget kenapa sampai dia dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal di dunia dulu dia dapat melihat. Lihat di ayat 126-nya jawaban Allah Subhanahu wa taala ini yang sesuai dengan pembahasan kita. Qala, Allah menjawab, kadzalika atatska ayatuna, demikianlah telah kami berikan, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi kamu melupakan ayat-ayat tersebut, wa kadzalikal yauma tunsa, maka rasakan akibatnya hari ini giliran kamu yang dilupakan. Ini yang saya katakan tadi, karena melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, melupakan Al-Quran ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melupakan dirinya di akhirat nanti. Kan, dan sesuai kalimatnya di sini, wa kadzalikal yauma tunsa, maka asalkan pada hari ini giliran kamu yang dilupakan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan melihat penjelasan-penjelasan ini semua, maka wajib bagi kita untuk memuliakan Al-Quran. Bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran? Ya, memuliakan Al-Quran tentu saja dengan membaca. Ya, tadi kita sudah menjelaskan membaca. Tapi kalau kemudian kita kumpulkan bahwa membaca ini, sekali lagi ini bentuk tadabbur kita ya, saya mengajak tadabbur. Kalau membaca selama ini kan kita melihat membaca itu ya membaca saja, seperti kita ngaji itu. Nah, itu tentu tidak salah, itu tepat. Tapi kalau kita lihat ada 3 istilah
yang kita gunakan bahkan dalam percakapan keseharian kita, yang itu bermakna membaca. Satu, qiraah. Makanya ada qiraatul Quran, ya. Itu membaca juga. Yang kedua, ada yang disebut dengan tadarus. Makanya malam Ramadan ada tadarusan. Maknanya juga adalah membaca. Yang ketiga, ada yang disebut dengan tilawah. Artinya apa tilawah? Membaca juga kan. Tapi kalau kita sedikit merenungi konteks ayat atau hadis yang menjelaskan tentang ini, ya, ketiganya itu meskipun saling berkaitan, tapi dia ada perbedaan. Yang pertama, qiraah, ya. Makna qiraah adalah membaca melalui teks atau membaca melalui hafalan, ya. Dalam hal ini termasuk membaca melalui hafalan adalah membaca Al-Quran di dalam sholat. Nah, inilah tadi, ya, kata qiraah itu mengelahirkan kata iqra', bentuk fi'il amarnya iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Yang dimaksud di situ membaca Al-Quran melalui teks atau membaca Al-Quran melalui hafalan. Tapi intinya di situ membaca Al-Quran melalui lisan. Ini qiraah. Qiraah itu membaca Al-Quran dengan lisan kita, dan ini pahalanya luar biasa. Tadi selain disebut akan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, Rasulullah juga menjelaskan bahwa setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca itu akan berbalas 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, ya. Bahkan jangan khawatir, termasuk yang masih terbata-bata pun membaca Al-Quran, ya, itu disebutkan di dalam, artinya terbata-bata tapi kita masih dalam proses belajar, itu mendapatkan 2 kebaikan. Satu kebaikannya, maksudnya 2 kali lipat pahalanya. Satu pahala karena membaca Al-Quran, satu sisinya lagi adalah karena kesungguhannya di dalam membaca Al-Quran. Adapun yang mahir membaca Al-Quran, maka dia akan bersama dengan para malaikat, tentu lebih utama lagi. Itu satu, qiraah. Nah, kemudian yang kedua adalah tadarus. Tadarus itu kalau kita terjemahkan secara harfiah adalah saling mempelajari Al-Quran. Dan tadarus ini tidak bisa terwujud kalau hanya sendirian, paling tidak 2 atau lebih. Ya, tadarus itu kan, ya, akar katanya nanti sama dengan dirosah, dengan madrasah, mempelajari, bukan sebatas membaca, ya. Ini sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat bulan Ramadan itu dikatakan wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudaisuhul Quran. Dan adalah Jibril alaihi salam mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril alaihi salam mengajarkan Al-Quran kepada Nabi. Dan ada kalanya Nabi membacakan Al-Quran, ya, lalu kemudian disimak oleh malaikat Jibril alaihi salam. Jadi mempelajari. Nah, masuk tahsin kita, itu adalah bagian daripada tadarus. Tadarus itu bukan cuma membaca secara individu, tapi membaca melalui pelajaran. Nah, di samping itu tidak hanya mempelajari cara membacanya, tadarus juga bermakna mempelajari Al-Quran dari segi maknanya. Ya, itu diantaranya, ya, kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran,
ayat 79. Di situ dikatakan kunu rabbaniyina, jadilah kalian menjadi generasi-generasi rabbani. Apa cirinya generasi rabbani itu? Bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya. Disebabkan kalian mempelajari, mengajarkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan disebabkan kalian senantiasa mempelajarinya. Di dalam tafsir yang dimaksud senantiasa wa bima kuntum tadrusun itu adalah mempelajari makna dan hukum-hukumnya. Yang terakhir tentang tilawah. Tilawah itu ada di dalam Al-Quran juga. Tilawah itu sebenarnya dari kata tala yang artinya mengikuti. Nanti silahkan buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. Di situ ada kalimat haqqa tilawatih, ya, tilawah yang sebenarnya. Nah, ini ada perkataan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menjelaskan, demi Allah, sesungguhnya tilawah yang sebenarnya adalah menghalalkan yang halalnya, mengharamkan yang haramnya, sebagaimana mengharamkan yang haramnya, membacanya sebagaimana yang diturunkan Allah, tidak mengubah-ubah firman dari tempatnya, tidak menakwilkan sedikit pun dengan penakwilan yang tidak benar di dalam tafsir Ibnu Katsirnya. Jadi kesimpulan saya, qiraah itu membaca Al-Quran dengan lisan kita. Tidak cukup itu, mesti kita tingkatkan. Selain qiraah, kita tadarus. Tadarus itu membaca Al-Quran dengan pemahaman kita. Tidak cukup itu, selain tadarus kita tilawah, mengikuti apa yang kita pahami itu dalam bentuk amalan. Jadi tilawah membaca Al-Quran dengan praktek amalan-amalan kita. Jadi ilmu baca dengan lisan kita, kita pahami dan kemudian kita amalkan. Disitulah cara kita memuliakan Al-Quran, di samping nanti terus mendakwahkannya, menegakkan nilai-nilainya dalam kehidupan masyarakat kita. Mungkin ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, ini hanya menjadi pengingat dan pengulang bagi kita. Ramadan sebentar lagi. Untuk itu jangan pisahkan Ramadan kita dengan Al-Quran. Mari kita bersama-sama menghidupkan Ramadan kita dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran. Makanya di sini tetap nanti insyaAllah ada pengajian-pengajian selama bulan Ramadan. Mungkin jadwalnya saja yang kita sesuaikan, ya. Jadi tetap ada pengajian untuk meningkatkan pemahaman kita tentang Al-Quran. Dan yang lebih penting lagi nanti adalah kita mengamalkan Al-Quran di tengah kehidupan kita. Karena memang Al-Quran itu hudan, petunjuk, pedoman bagi kehidupan kita. Kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergabunglah bersama gerakan Infak Peduli Dakwah. Hanya dengan mendonasikan dana Anda sebesar Rp50.000 setiap bulan, berarti Anda telah membantu syiar dakwah Islam hingga ke berbagai wilayah pedalaman Kalimantan Timur. Karena dakwah tak harus ceramah. Kirim SMS atau WA Anda, ketik GIP dakwah, kirim ke 0811 586 1331.